Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya murid-murid yang tercinta, pada sehat kan semuanya? Sehat. Sehat. Ya udah, daripada berlama-lama kita masuk ke materi hari ini aja. Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan lebih ke review sih ke mesin bensin 4 langkah sama 2 langkah. Kan mungkin udah pernah dipelajari sama guru sebelumnya. Jadi saya pengen mereview aja. Mungkin materinya kurang tersampaikan, mungkin ada materi baru dari saya. Seperti itu. Ini kita mulai dari motor bakar 2 langkah. Untuk motor 2 langkah ini kenapa dibilang 2 langkah? Karena memang siklusnya itu kan pada umumnya ada 4. Ada langkah isap, ada langkah kompresi, usaha, sama langkah buang. Itu untuk 4 langkah, dia satu-satu. Tapi kalau misalnya untuk mesin 2 langkah, ini dibikin jadi 2, dibagi 2. Jadi langkah isap sama kompresi itu digabung, dan langkah pembakaran sama buang itu digabung, seperti di animasi ini. Jadi dia isap, terus ke atas kompresi. Setelah dikompresi, dia businya mercikin api, nanti terjadi usaha, lalu dia ke bawah ngebuang. Seperti itu, kalau untuk 2 langkah. Nah, untuk kelebihannya, karena dia siklusnya digabung, dari 4 siklus itu digabung jadi 2, maka tenaga yang dihasilkan itu berarti dihasilkan lebih cepat dibandingkan yang 4 langkah. Dan dengan siklus yang seperti itu, volume mesinnya nggak perlu sebesar yang 4 langkah, tapi tenaganya bisa sama bahkan. Terus konstruksi mesinnya dia lebih simpel dibanding yang 4 langkah dan perawatannya lebih mudah. Itu kalau untuk mesin 2 langkah kelebihannya. Tapi ada beberapa alasan yang membuat mesin 2 langkah itu udah nggak dibuat lagi, bahkan udah mulai stop dari produksi untuk motor-motor zaman sekarang. Nah, ini alasannya. Untuk bahan bakarnya dia lebih boros dibanding 4 langkah. Mesin lebih cepat panas karena kan dia 4 langkah disingkat. Otomatis kerja mesinnya cepat. Tapi malah jadinya pembuangan panasnya tidak sempurna, nggak kayak yang 4 langkah. Gitu. Daya tahannya juga kurang kuat. Terus RPM mesinnya tidak bisa setinggi yang 4 langkah maksudnya. Jadi kebanyakan mesin 2 langkah itu penyakitnya kalau nggak overheat atau nggak macet, atau mungkin istilahnya gancet. Jadi nggak bisa gerak, itu namanya piston. Untuk yang terakhir, ini alasan yang paling logis kenapa diberhentikan produksinya, karena pembakarannya si 2 tak ini kan kurang sempurna. Memang tenaganya besar, tapi minusnya pembakarannya kurang sempurna, terus juga suaranya jadinya suaranya tidak halus, kasar, dan juga mengeluarkan asap yang menimbulkan polusi udara. Ya, dari mesin 2 langkah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ya ke mesin 4 langkah. Oh, ini contohnya untuk mobil juga ada ternyata untuk mesin 2 langkah. Tapi ini mobil-mobil jadul, ini dari Suzuki ada, dari Mitsubishi juga ada. Kalau untuk motor banyak lah. Contohnya ya Kawasaki Ninja, terus Yamaha RX atau Yamaha Force One ZR, Suzuki Satria R, dan banyak lah kalau untuk kendaraan motor. Nah, ini kita masuk ke yang 4 langkah. Namanya 4 langkah berarti ada 4 siklus. Jadi ada langkah isap, ada langkah kompresi, langkah usaha, ada langkah buang. Nah, ini untuk langkah isapnya, bedanya sama yang 2 tak itu dia pakai katup. Kalau yang 2 tak tadi dia bukan pakai katup, tapi pakai kayak ada saluran aja dia, nggak ada katup seperti ini.
Bedanya seperti itu. Nah, kalau yang di sini, saat langkah isap, katup intake kebuka, udah ada bahan bakar masuk ke mesin, piston turun ke TMB. Lalu lanjut ke kompresi. Kompresi itu berarti dari namanya piston TMB ke TMA, dia mengkompresi si campuran udara dan bahan bakar. Kondisi si katup ini sudah tertutup yang intake. Nah, saat langkah langkah usaha, pas piston udah mau nyampe TMA, sekitar 5 derajat lah sebelum TMA, si busi ini mercikan bunga api, terjadilah pembakaran atau ledakan, menghasilkan usaha yang mendorong piston tuh ke bawah, sehingga menghasilkan usaha. Nah, saat dari dia udah menghasilkan usaha ke bawah, nanti saat kita buang, katup buangnya terbuka, campuran udara dan bahan bakar itu keluar. Didorong keluar oleh piston. Nah, ada suatu waktu katup ini terbuka dua-duanya, yaitu namanya overlap. Itu sekitar 10 derajat sebelum TMA, sebelum TMB. Jadi posisi si piston ini udah mau turun. Tuh. Nah, untuk konfigurasi mesinnya, dia ada yang seperti ini. Ada yang inline, ada yang V, ada yang boxer. Untuk yang inline ini, inline itu maksudnya sejajar. Jadi 4 piston itu sejajar. Kalau yang ini biasanya dipakai oleh mesin-mesin mobil yang familiar ya, seperti mobil keluarga, seperti sedan atau seperti pick up, keluarga, SUV, MPV, itu banyak pakai inline. Tapi beberapa ada juga yang menggunakan konfigurasi V engine. Kenapa V? Jadi dia itu dibentuk V 90 derajat. Beda-beda sih tiap pabrikan, ada yang 90, ada yang 60 derajat. Nah, ini umumnya biasanya dipakai oleh mobil-mobil sport, tapi pada sekarang ini banyak mobil-mobil keluarga yang juga menggunakan konfigurasi V. Contohnya seperti Fortuner, dia udah ada yang pakai V. Untuk Toyota Camry, dia juga ada yang pakai V, ada V6. Bahkan ada yang V8. BMW juga ada yang udah, mobil-mobil sedannya udah pakai konfigurasi engine V. Seri 7 kebanyakan. Untuk yang boxer ini, rata-rata ini mobilnya mobil Eropa. Kayak Porsche, atau mungkin Mercedes-Benz, terus juga mobil sport kayak ini, atau enggak, kalau Lamborghini makanya V. Rata-rata yang pakai mesin-mesin boxer tuh yang saya tahu itu adalah Porsche. Ada yang ditanyakan dari multi-cylinder engine? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini ada firing order atau urutan pengapiannya sesuai dengan jumlah silinder. Nah, ini urutan pengapian yang sering digunakan seperti ini. Nah, ini yang sering dipraktekkan sama anak-anak SMK sekarang buat kalian nih ya. Yang umum kan megangnya pasti mesin mobil 4 silinder. Ini urutannya seperti ini. 1, 3, 4, 2. Maksudnya 1, 3, 4, 2 itu apa? Jadi dari silinder 1 lanjut ke silinder 3, silinder 4, baru silinder 2. Tuh. Untuk kelebihan mesin 4 langkah itu, dia bensinnya untuk pemakaian bahan bakar ya, maksudnya lebih irit, karena pembakaran lebih sempurna, untuk daya tahan mesinnya lebih kuat, RPM-nya juga bisa tinggi dibandingkan 2 langkah, dia bisa sampai 15.000. Ini biasanya sih untuk mobil balap ya, rata-rata kalau untuk pabrikan biasa, untuk jalan biasa ya, untuk mobil keluarga, paling mentok-mentoknya 10.000, mungkin 12.000. Dan juga lebih ramah lingkungan, karena pembakarannya lebih sempurna, otomatis nggak ada namanya gas buang yang kayak asap gitulah. Nah, untuk kekurangannya, karena dia kan nggak kayak 2 tak, dia 2 langkah, 4 siklus disingkat, digabungin jadi 2,
otomatis tenaganya bakal lebih besar dibandingkan 4 langkah dan juga responnya bakal lebih bagus, lebih cepat lah dibandingkan 4 langkah. Untuk konstruksi mesinnya juga lebih kompleks. Paling jelasnya tadi dia dari katup, dia punya katup kalau yang 4 langkah, sedangkan kalau yang 2 langkah dia nggak punya katup. Nah ini untuk mendapatkan tenaganya ya 4 langkah. Dengan 4 langkah dia bisa menghasilkan tenaga. Dan perawatan mesinnya juga lebih mahal karena komponennya lebih banyak dibandingkan yang 2 langkah. Tuh. Untuk contohnya ya seperti ini mobil-mobil keluarga, kayak Datungo, kayak Ayla, Dia atau Brio. Untuk ini yang carry ini juga dia udah masih makainya mesin bensin belum diesel. Tuh. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Kalau tidak ada, Ya, Pak. Itu Pak, saya kurang jelas Pak. Yang tadi itu Pak, yang kiri lagi deh Pak. Coba Pak. yang mana? Pairing order. Kiri lagi, Kip. Nah, iya pairing order tuh. Yang mana yang kurang jelas? Semuanya Pak. Nah, ini segini, pairing order tuh pengapian dari si businya. Waktu di mana busi Salonen. Bukber ya Pak, tapi siang jam 12. Dim. Ayo, kalau jelek. Tadi juga udah diem Pak. Ya udah tadi kan ada yang nanyakan tentang pairing order ya. Iya Pak. Nah, ini pairing order ini dia waktu pengapian tiap busi. Di mana waktunya tuh busi apa namanya posisi silinder mana tuh yang membersihkan api. Ini jadi jumlah silindernya. Mana Pak nggak ada gambarnya? Hah? Nggak ada gambarnya. Ada Dut. Dan bukan Marcel. Iya, pairing order kan. Nah, ini untuk pairing order. Dia kalau untuk 3 silinder, urutannya 132. Maksudnya, busi di silinder 1 dulu yang memercikan api, dilanjutkan ke busi di silinder 3, dilanjutkan untuk busi silinder 2 yang memercikan api. Atau yang ini 1, 2, 3. Nah, kalau untuk 4 silinder, 1, 3, 4, 2 tuh, berarti dari busi di silinder 1, yang memercikan api, terus dilanjutkan ke busi silinder 3, lanjut ke busi silinder 4 dan busi silinder 2. Jadi urutannya tuh enggak yang urutan 1, 2, 3, 4. Enggak. Jadi urutannya seperti ini. Kalau enggak 1, 3, 4, 2, bisa juga 1, 2, 4, 3. Nah, itu begitu selanjutnya untuk 6 silinder dan 8 silinder. Bagaimana tadi? Udah cukup jelas penjelasan dari saya? Untuk firing order. Jelas. Jelas. Ada yang ingin tanyakan lagi tentang Iya Pak, saya jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Ayo. Sen, lu ngapain sih lu lagi record juga Sen? Agak ada Pak. Ada akhlak. Ayo. Untuk materi hari ini. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan tentang materi mesin 4 langkah dan 2 langkah, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah datang di kelas online hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banget ngantuk nih. Masih